Ada pasti sering banget dengar pepatah, diam itu emas kan? Tapi, gimana kalau ternyata dalam beberapa kasus, diam itu justru bisa jadi masalah hukum yang serius? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas, kapan sih sebenarnya sikap pasif kita itu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum? Seperti biasa ya, penjelasan ini kami hadirkan untuk Anda dari pojokhukum.id, tempatnya kita belajar hukum dengan cara yang gampang dimengerti. Coba deh, baca kalimat ini. Awalnya cuma diam, tapi diamnya justru jadi masalah hukum. Aneh kan kedengarannya? Gimana bisa sih nggak ngapa-ngapain yang kita pikir pilihan paling aman, malah bisa bikin kita kena jerat hukum? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari dilema sehari-hari dulu ya. Ini adalah situasi-situasi yang saya yakin kita semua pasti kenal. Coba deh bayangin, misalnya di kantor, di kampus, atau bahkan di lingkungan sekitar rumah. Kita lihat ada pelecehan kecil, ada yang dibully, atau dapat ancaman-ancaman halus. Apa reaksi pertama kita? Seringnya, ya kita milih diam aja, nggak mau ikut campur. Dan alasannya udah pasti takut ikut campur, ya kan? Ini wajar banget kok, manusiawi. Naluri kita tuh bilang, udah diam aja, biar aman, biar nggak nambah masalah. Kita mikir, bukan urusan gue ini, ngapain terlibat? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Karena anggapan kalau diam itu selalu aman, ternyata nggak selamanya benar. Sekarang kita akan tantang gagasan itu pakai kacamata hukum. Ini dia kuncinya. Dalam kondisi tertentu, diam bukan selalu aman secara hukum. Jadi hukum itu nggak selalu ngelihat diam sebagai sikap yang netral. Ada loh momen-momen di mana diam itu justru dianggap sebagai kelalaian yang ya ada konsekuensi hukumnya. Konsep yang mengubah semua ini namanya adalah kewajiban hukum atau legal obligation. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah sebuah kewajiban buat kita untuk melapor kalau kita tahu ada kejahatan. Jadi, di titik ini, diam itu bukan lagi pilihan. Oke, terus apa kata hukum soal ini? Biar nggak cuma ngomongin teori, kita lihat langsung rinciannya di KUHP kita. Dasar hukumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu UU nomor 1 tahun 2023. Coba deh Anda catat, spesifiknya di pasal 181. Ini pasal yang penting banget buat kita pahami. Bunyinya gini, setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana tertentu namun dengan sengaja tidak melaporkan dan seterusnya, coba garis bawahi dua kata kuncinya, mengetahui dan dengan sengaja. Jadi ini bukan soal, wah saya nggak tahu, bukan. Ini tentang tahu tapi sengaja milih buat nggak lapor. Artinya, kalau Anda punya info soal tindak pidana yang serius, hukum bilang Anda nggak boleh diem aja. Nah, adanya pasal ini itu sebenarnya memaksa kita buat mengubah cara kita bertanya, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain, pas lihat ada kejadian. Nah, pergeserannya kelihatan jelas banget di sini. Pertanyaan umum di masyarakat kan biasanya, ngapain sih lo ikut campur ya kan? Tapi pertanyaan dari sisi hukum justru sebaliknya, kenapa kamu milih buat diam? Lihat kan, fokusnya itu kebalik 180 derajat. Jadi, ini dia pesan utamanya. Di mata hukum, aman itu bukan cuma soal menghindar dari masalah. Aman itu soal mengambil sikap yang benar. Ini tentang tanggung jawab. Makanya, sebagai penutup, kami selalu ingatkan pesan dari pojokhukum.id. Kalau ragu, cek hukumnya dulu. Karena punya pengetahuan hukum itu bekal terbaik supaya kita bisa bertindak lebih bijak. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda renungkan. Menurut Anda, di situasi seperti apa sih diam itu masih wajar? Dan di titik mana diam itu justru jadi berbahaya dan gak bisa lagi ditoleransi? Coba pikirkan.